Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kenapa pengajuan dari pinjam Shopee saya ditolak? Biasanya limitnya karena terlalu kecil ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan total dari limitnya di sini 5 juta, sisakannya di sini 2 juta. Insya Allah akan disetujui. Kalau limitnya itu misalkan 5 juta, kalian 5 jutanya ambil semua, pasti ditolak ya untuk pengajuannya. Misalkan saya klik ajukan seperti ini, ya pasti bakalan di ACC ya teman-teman, karena untuk pengajuannya 1 juta. Kalau pengajuannya misalkan 2.395.000, habiskan saldo ya seperti ini, artinya pengajuannya biasanya akan terbatas dan ditolak karena masih punya cicilan yang berjalan, yaitu 4 cicilan seperti ini. Nah, meskipun cicilan teman-teman di sini ada 6 ya teman-teman, selama limitnya tersedia di sini masih banyak, biasanya akan di ACC dengan catatan beberapa persen, 20% limit kalian sisakan di pinjam ini ya. Kalau sudah begitu kalian sudah sisakan seperti saya ini pas di ACC. Contohnya di sini saya untuk pengajuan 6 November mau lunas nih. Alhamdulillah ya, di sini untuk November mau lunas juga, dan di sini untuk pengajuan Desember juga ini 2 bulan lagi mau lunas juga ya. Nah, di sini untuk pengajuan 27 Maret 2024 ini terbaru ya, pengajuannya 2,2 ya teman-teman, dan biaya cicilannya lumayan besar yaitu 659.000 ya. Itu kalian perhatikan baik-baik bunganya apakah murah atau tidak ya, ini bisa aja menolong kalian, tapi kalau misalkan tidak mampu jangan memaksakan ya. Nah, ini untuk pembayaran pertama nanti itu bulan 5 Mei ya teman-teman. Jadi cicilannya kalau bulan Mei di sini 476 ya, kalian itu akan ditambahkan dengan cicilan bulan Mei yang berikutnya. Nah, ini Mei ya. Jadi 500.000 ditambah cicilan yang kecil-kecil, totalnya yaitu 1 juta ya. Jadi semakin banyak pengajuan maka pembayaran juga akan semakin banyak seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman ini nominalnya sama artinya ini pengajuan yang pertama. Nah, ini untuk 5 Juni ini adalah pengajuan yang terakhir ataupun yang sudah mau lunas. Contohnya ini 5/6, ini 6/6, ini 2/6 seperti itu ya. Ini pembayaran untuk bulan depan seperti itu. Nah, ini untuk bulan Juni 500, untuk bulan Juli 400.000. Alhamdulillah berangsur-angsur mau lunas ya. Nah, bagaimana caranya Bang biar cepat lunas ya? Kalian jangan terlalu banyak untuk mengajukan. Kalau kalian sekiranya gajinya misalkan 2 juta, pengajuannya jangan lebih dari 1 juta ya. Nanti malah bunganya itu akan termakan tiap hari ya. Kalau pengajuan 1 juta, besoknya 1 juta lagi, besok 1 juta lagi. Mungkin itu cara untuk peminjaman yang salah ya. Kalau misalkan gaji 2 juta UMR ya, minimal kita itu pengajuan 1 juta sebulan sekali atau 1 juta lunasi dulu, baru kalau sudah lunas baru ajukan kembali ya. Nah, biasanya pinjam ini semakin dipakai itu limitnya semakin naik ya. Contoh di sini yang awalnya dulu saya itu limitnya 500.000 ya, minjam 1 juta, bulan kedua karena naik limit terus minjam 2 juta, terus minjam 1 juta, 2 juta. Yang lama-lama sesudah berapa bulan di sini limitnya jadi 5 juta ya. Ini untuk sharing-sharing saja ya. Teman-teman di sini ada menu yang jam ini kalian klik saja. Nah, ini pembayaran ya. Kalian scroll ke bawah. Nah, ini dari tahun 2022 ya. Ini mau 2024, udah mau 2 tahun. Limitnya itu sekitar dulu itu limitnya 500.000 ya, karena ini adalah pengajuan pertama saya ya. Sebesar 324.000 ya, karena limitnya dulu masih kecil dengan cicilan yang 1,5 ya peminjamannya selama 6 bulan dengan cicilan 324 dan bunganya itu 449.000 selama 6 bulan. Nah, jadi jumlah pembayarannya kalau pinjam 1,5 juta berarti 1,9 seperti itu ya. Dengan catatan kalian bisa membayarnya ya seperti itu. Kalau mengajukan ke bank pasti ditolak ya, 1 juta 2 juta ya seperti itu, karena nggak ada jaminan. Makanya banyak menggunakan
platform online itu tidak salah, tapi kembali ke masing-masing pribadi ya, mau pakai atau enggak. Di sini dibayar tahun sampai tahun 2023 berlanjut. Di sini naik jadi 1 juta sayanya peminjamannya. Setelah itu alhamdulillah di sini pembayaran sesudah lunas ini dibayar limitnya itu pas mau 2023 bulan akhir limitnya naik jadi 5 juta seperti itu teman-teman ya, asal pembayarannya itu sebelum jatuh tempo ya. Misalkan teman-teman di sini untuk jatuh temponya tanggal 5 Mei, saya bayarnya itu suka tanggal 2 ataupun tanggal 30 ya, itu tidak apa-apa. Tanggal 30 bulan sebelum bulan Mei. Kalau tanggal 30 bulan April, saya nanti akan bayarnya bulan April tanggal 30 karena ini jatuh temponya tanggal 5. Jadi jangan menginjak jatuh tempo saja teman-teman ya. Kalau jatuh tempo kan di sini tulisannya merah. Tulisan merah ini dari dimulai tanggal 5 teman-teman ya. Kalau telat 1 hari biasanya langsung diblokir teman-teman. Yang namanya es pinjam maka langsung diblokir, tapi tetap bisa untuk membayar cicilan karena ini sudah masuk BI checking yang terjamin oleh LPS teman-teman, seperti itu. Jadi untuk pemula kalau tidak mampu jangan coba-coba untuk ajukan, kalau mampu bebas-bebas saja teman-teman, dengan catatan di sini jangan terlambat 1 hari pun ya. Kalau 1 hari terlambat biasanya ada bunga 5% per bulan dari total cicilan. Kalau udah terlambat maka cicilan selama 6 bulan itu bakalan dikalikan 5% juga. Maksudnya selama 6 bulan itu bakal terkena denda sebesar 5%. Contohnya seperti ini dulu ya biar teman-teman untuk mengerti. Kalau ini telat bayar misalkan ya jatuh tempo tanggal 5, kalian bayar tanggal 6 nih. Ini bayar tanggal 6 terkena denda 5%, maka yang ini juga akan otomatis terkena 5%. Kalau ini juga tidak terlambat ya, bulan kedua semuanya bakalan terkena denda 5% karena yang awalnya ini terkena denda. Kalau ini lancar terus ini terkena denda, yang ini terkena denda terus ya, seperti itu. Nah, cara untuk menghapus dendanya gimana Bang? Ya jangan terlambat satu hari pun ya dalam 1 bulan. Seperti itu. Kalau bulan kelima terlambat 1 hari maka ini juga akan terlambat. Nah, bagaimana Bang kalau pengajuan baru akan terlambat 5% atau terkena denda? Jawabannya tidak ya. Kalau ini sudah lunas ya, terus kali ya mau mengajukan peminjaman baru ya, itu tidak terkena denda. Seperti itu jawabannya ya. Kalau masih bingung silahkan putar videonya ya secara berulang. Nah, itu pengertian ya teman-teman dari es pinjam ataupun dari peminjaman, kenapa limit saya itu masih ada ataupun limit saya masih besar tapi ditolak. Biasanya ada beberapa risiko yang ditanggung sebelumnya ya. Selain itu karena kredibilitas dari akun Shopee-nya itu kurang, yaitu dari skor kreditnya ya. Nah, skor kredit ini kalian bisa lihat di sini ya untuk si di Shopee Meter. Karena Shopee Meter saya baik ketahui skormu ini termasuk 600 ya. Selama saya mengajukan itu di 500 sampai 600 poin ini selalu di ACC ya. Kalau 400 poin jangan coba-coba untuk mengajukan karena itu akan beresiko ditolak. Di sini ada riwayatnya ya teman-teman. Nah, di sini riwayat skor kredit saya itu naik terus ya karena pembayaran itu selalu baik ya. Nah, ini skor awal saya yaitu 500 ya teman-teman, karena akun ini rajin belanja, tepat bayar waktu, dan selain itu penggunaannya selalu saya gunakan hampir sebulan sekali untuk berbelanja ya dan transaksi di Shopee ya. Bagi pengguna akun baru usahakan minimal 3 bulan baru kalian nanti rajin-rajin untuk bertransaksi, barulah dari metode ataupun menu Shopee PayLater dan es pinjamnya itu akan muncul secara tiba-tiba dan ada penawaran baru. Oke, sekian informasinya. Jangan lupa kalian di like dan bagikan ke teman-teman yang lain biar tidak salah informasi, ataupun bila informasi ini ada yang salah silakan kalian untuk membenarkannya ya. Semoga bermanfaat. Ini sesuai dengan pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.